عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى بشاراتي ويصفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita baca dulu ayat yang sedang kita kaji bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Kemarin kita sudah membahas secara berturut-turut tentang karakter mukmin yang sejati. Pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hari ini kita akan membahas karakter yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan yang mengatur mereka, bahasanya pakai mengatur mereka, yatawakkalun, mereka berserah diri. Pembahasannya sederhananya adalah seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghantar dari pembahasan tentang tawakal ini, terlebih dahulu Abah ingin mengutip satu dawuh dari Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya. Beliau menjelaskan bahwa halangan rintangan orang-orang mukmin
beribadah kepada Allah yang terdepan dan tertinggi adalah urusan rezeki. Saya ulangi, urusan rizki. Padahal menurut beliau Imam Al-Ghazali, untuk urusan rezeki ini konsepnya sederhana, hanya satu, yaitu tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, setiap pagi semua manusia itu didatangi oleh iblis, di mana iblis ini akan membisikkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat fokus pikiran kita itu pindah dari Allah kepada selain Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Hatim bin Alwan Al-Asam, beliau berkata bahwa setiap pagi iblis selalu mendatangi saya, membisikkan kata-kata pada saya untuk dijawab. Ya Hatim, madza ta'kul wa madza talbas wa aina taskun. Wahai Hatim, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, dan di mana engkau bertempat tinggal. Makanya kita kenal istilah dengan pangan, sandang, papan, ya, papan, sandang, pangan. Karena memang itu adalah bujukan iblis. Maka setiap hari orang itu sudah bangun tidur, sudah berpikir tentang hari ini saya makan apa, hari ini saya berpakaian apa, dan hari ini saya bertempat tinggal di mana. Mungkin sekarang kalau iblisnya paham, hari ini dapat WA dari siapa, hari ini ada kabar terbaru apa, sehingga bangun-bangun belum raup, belum apa-apa sudah pegang HP, ndelok WA. Untung iblis gak bertanya pada Hatim, Hatim, WA apa malam ini, pagi ini. Ketika Hatim ditanya seperti itu, anak-anak, jawabannya karena memang kekasih Allah, ketika ditanya, ya Hatim kamu makan apa? Mati. Wahai Hatim, madza ta'kul? Al-maut. Wa madza talbas? Al-kafan. Wa aina taskun? Al-kubur. Jadi begitu ditanya apa yang kau makan, saya makan mati. Terus apa yang kau pakai? Kain kafan. Di mana engkau bertempat tinggal? Di kuburan. Begitu dijawab seperti itu, iblis lari. Saya kembalikan kepada dawuh Imam Al-Ghazali bahwa konsep dari urusan rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabiullah Isa alaihi salam dawuh kepada umatnya, la takhba'u ta'amal ghad fa inna ghadan ya'ti wa ma'ahu rizquhu. Saking hebatnya Nabi Isa itu berkata, tidak usah kamu menyimpan makanan untuk besok. Kenapa? Fa inna ghadan ya'ti wa ma'ahu rizquhu. Karena besok itu datang bersama dengan rezekinya. Jadi makanan untuk besok itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Kemudian Nabi Isa bercerita, coba kau lihat semut-semut itu, ada ndak dia yang menyimpan makanan? Nabi Isa, semut itu perutnya kecil ya sudah. Lihat burung, ada ndak burung yang punya rekening? Saya punya lovebird banyak itu loh. Dia nggak pernah berpikir besok makan apa. Tapi setiap pagi saya memberi makan dia dengan makanan yang baru, jagung baru, kangkung baru, makanan yang baru. Kalau Nabi Isa dijawab, maklumlah Nabi Isa, burung kan punya sayap. Kemudian kata Nabi Isa, lihat hewan-hewan buas itu. Lihat hewan-hewan buas itu. Mereka memiliki perut yang besar, mereka memiliki badan yang besar, tapi tidak pernah mereka berpikir tentang rezekinya. Jadi untuk urusan rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal itu, tawakalnya manusia itu paling tidak menurut Hatim Al-Asam ada 4. Ada orang at-tawakkul alal khalqi, yang kedua wat tawakkulun alal mali,
Yang ketiga, wa tawakkulun 'alan nafsi. Yang keempat, wa tawakkulun 'alar rabbi. Orang yang bertawakal itu kadang-kadang dia berserah diri terhadap makhluk, terhadap harta, terhadap dirinya, jiwanya, dan terhadap Allah. Al-mutawakkilu 'alal khalqi, orang yang bertawakal kepada makhluk, yaqulu, dia akan berkata, madama fulanun fala hammali. Seandainya selagi fulan masih ada, saya tidak akan susah. Selagi paman saya yang berpangkat jenderal itu masih ada, wah saya tenang aja. Jadi tenangnya karena pamannya sang jenderal. Satu. Wal mutawakkilu 'alal mal, sedangkan orang yang bertawakal kepada harta, yaqulu, dia akan berkata, madama mali katsiran fala yadurruni syai'un. Selagi hartaku masih banyak, maka tidak ada yang bisa membuat saya bahaya. Gampang tak sogoi kabeh. Itu namanya tawakal kepada mal. Wal mutawakkilu 'alan nafsi, sedangkan orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, kepada tubuhnya, kepada badannya, yaqulu, dia berkata, anak-anakku, madama jasadi sahihan la yanqusu minni syai'un. Seandainya badan saya masih sehat, maka semuanya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan berkurang apa-apa. Wa hadhihi salasatu tawakkulul jahilin. Tawakal 3 jenis ini adalah tawakalnya orang bodoh. Orang bodoh. Sedangkan yang terakhir, wal mutawakkilu 'alar rabbi, orang yang tawakal kepada Allah sang Maha Pengatur, yaqulu, dia akan berkata, la ubali asbahtu ghaniyan aw faqiran, saya enggak peduli pagi ini saya kaya atau saya miskin atau saya fakir, fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa, karena saya memiliki Tuhan, karena saya memiliki Allah, karena saya selalu bersama Allah yang tahu tentang diri saya dan akan berbuat apa saja sesuai kehendak Allah. Nabiullah Musa alaihi salam, anak-anakku, ketika beliau oleh Allah didhawuhi, ya Musa idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, pergilah kalian berdua bersama Harun berdakwah menemui Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Begitu Nabi Musa hendak melaksanakan perintah pergi berdakwah mau menemui Fir'aun, beliau melihat ke belakang. Kenapa? Karena beliau berpikir tentang istri dan anak-anaknya. Bahasanya kalian ini, kalau saya berangkat, siapa yang ngeramut anak-anak saya? Siapa yang memberi makan istri saya? Kalau kita berpikir seperti itu wajar. Makanya setiap orang mau haji itu, kalian nanti kalau haji itu yang dipikir itu anaknya. Engkau nanti opo anakku sakit, engkau anakku ngene. Bahkan kadang-kadang orang gagal haji gara-gara khawatir anaknya sakit di belakang. Yang lucu itu pernah ada seorang tamu datang kepada saya, kaya raya. Saya bilang, kenapa panjenengan kok enggak umroh biar jenengan niku menemukan nikmatnya melihat Ka'bah. Sebenarnya Gus, saya pengen umroh, tapi saya kalau umroh bagaimana kucing Anggora dan Persia saya? Kok gak ada yang ngeramut? Jada mikir Anggora dan Persia. Tapi itu wajar, karena dia itu sangat kadung sayang dengan Anggora dan Persianya. Nabi Musa begitu mau berangkat, dia noleh kepada istrinya, seakan-akan dia ragu-ragu terhadap nasib istrinya. Siapa nanti yang akan menjamin istri saya? Allah faham. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala agak tuko kepada Nabi Musa, hai Musa, kenapa kau masih ragu-ragu? Pukulkan tongkatmu itu kepada batu. Akhirnya anakku, ada batu di sampingnya dipukul, tok, pecah. Pukul lagi, tok, pecah. Pukul lagi, pecah. Lah pecahan yang terakhir itu anehnya ada ulat, yang di ulat itu, di mulutnya itu masih ada daun yang masih hijau. Logika kalian gimana? Lewat mana ulat itu mendapatkan daun muda seperti itu? Daun muda betul, bukan daun muda ya.
Nah, dilalah ulat itu kemudian berjalan ke samping Nabi Musa dengan fasih dia berkata, segala puji hanya milik Allah yang maha tahu di mana saya berada dan maha tahu akan kebutuhan saya. Akhirnya Nabi Musa berangkat dengan mantap. Wong ulat saja yang ada di dalam batu besar tidak ada bolongan, dia bisa mendapatkan makanan, apalagi kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Anak-anak, ada seorang tokoh yang luar biasa hebatnya dan menjadi panutan kita. Dari beliaulah silsilah para habaib, para sayyid bersambung. Namanya Sayyidina Hasan. Suatu saat, ini cerita ada di kitabnya Mbah Yai Ihsan Jampas. Suatu saat, nama kitabnya Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin. Dalam kitab itu Mbah Yai Ihsan menceritakan kembali kisah Sayyidina Hasan bersama Kanjeng Nabi. Suatu saat Sayyidina Hasan itu lupa tidak dikirimi gaji oleh khalifah, oleh gubernur. Akhirnya Sayyidina Hasan mengambil surat kemudian menulis surat kepada yang terhormat khalifah sekedar mengingatkan bulan ini dan bulan kemarin kami belum dikirimi jatah kami. Begitu Sayyidina Hasan yang mulia itu menulis surat seperti itu, syariatnya tidak apa-apa, ini namanya mengingatkan. Tiba-tiba datuknya yang amat sangat mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Hasan, padahal waktu itu Kanjeng Nabi sampun wafat. Kemudian Kanjeng Nabi tidak menegur Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan paham, ini kenapa mbah yang sangat saya sayangi, mbah yang sangat mencintai saya kok enggak menegur saya. Akhirnya dia berkata, wahai kakek, kenapa engkau tidak menegur saya? Kayaknya engkau kecewa dengan saya. Apa kesalahan yang saya lakukan? Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, wahai cucuku, wahai penyejuk mataku, apakah engkau harus bergantung kepada makhluk di mana makhluk itu juga butuh gantungan? Bahasanya, apakah engkau hendak bertawakal kepada manusia di mana manusia itu juga butuh kepada yang lain? Tidak cukupkah Allah sebagai tempat bergantungmu? Pergi Rasulullah. Kemudian Sayyidina Hasan menangis. Surat yang ada dan sudah ditulis itu enggak jadi dimasukkan ke amplop, apalagi dikirim, disobek-sobek. Kemudian dibuang. Akhirnya Sayyidina Hasan, anak-anakku, mengambil tongkatnya. Lah, tongkatnya Sayyidina Hasan itu ditulisi dengan tulisan yang sangat indah. Ini namanya monumen apa ya? Bukan monumen, yang tulisan apa itu namanya? Yang tulisan di tembok itu jadi apa namanya? Prasasti. Prasasti. Jadi tongkatnya itu ditulisi begini. Ar-rizku maksumun wal khirsu mahrumun wal bahilu madmumun. Rezeki itu maksumun, sudah dibagi. Dibagi-bagi, gak mungkin rezekiku salah alamat ke Rias, salah alamat ke Ato, salah alamat ke Abil. Gak mungkin, baju kita berbeda kok, ukuran badan kita berbeda. Kemarin sampai dapat baju-baju itu kan beda kan ukurannya. Hanya nunggu ukurannya Abil yang XL itu agak lama jadinya. Ada yang ukurannya M, ada yang ukurannya L, ada yang ukurannya S, ada yang ukurannya XL. Saya Abil Cak Rios XXXL. Nggak mungkin. Orang penjahit saja tahu ukuran badan kita dan akan memberikan sesuai dengan ukuran tubuh kita. Nggak akan kebalik rezeki itu. Nggak mungkin ukurannya Cak Rias dipakaikan ke Muhsin. Iya, kayak jubah. Atau Mas Muhsin, Dek Muhsin, bajunya dipakai Mas Aan. Ya nggak iso. Kena pahanya dok. Dipakaikan ke saya, kena lutut dok karena kegeden saya. Jadi gak usah risau, gak usah susah. Ar-rizku maksumun, rezeki itu sudah dibagi dan Allah Maha tahu akan jatah kebutuhan kita.
Jangan dikira rezeki sedikit itu lebih apa ya? Lebih kasihan dibandingkan rezeki banyak. Ayo sampean lihat. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah itu. Sa'labah itu ketika rezekinya sedikit, dia sholat di depan. Setiap jamaah ada di belakang baginda Rasul. Lantas tak sendensi. Lantas ketika suatu saat Sa'labah itu mau pelencing habis sholat, pegang oleh Rasulullah. Sa'labah, diam dulu. Saya melihat engkau nggak pernah wiritan. Jadi kalau ada kiai nyekeli sampean itu, ojo pergi sih wiritan. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Sa'labah, kenapa kau nggak pernah wiritan dengan saya? Akhirnya Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf, saya sih pingin wiritan seperti normalnya santri-santri yang lain itu. Tapi ya Rasul, kalau saya kelamaan wiritan, nanti istri saya habis waktu sholatnya, gak nutut waktu sholatnya. Maksudmu? Ya Rasul, ketahuilah bahwa jubah yang saya pakai ini ditunggu oleh istri saya sholat. Sebab dia tidak bisa sholat, tidak bisa menutupi auratnya. Ini jubah berdua. Enak dong satu sarung berdua gitu. Ini bukan sarung, ini jubah ini. Anak-anakku, kemudian Sa'labah menjadikan kesempatan ditanyai Rasulullah itu. Mumpung Rasulullah tanya, tak minta ijazah saja. Ya Rasul, tolong doakan saya biar rezeki saya lancar. Jawaban Rasul maha tahu ya. Rasul bilang, sedikit tapi engkau pandai bersyukur jauh lebih banyak dibandingkan banyak tapi kau kewalahan tidak bisa mensyukurinya. Besoknya minta lagi, ya Rasul, kami sudah bosan menjadi orang miskin, tolong doakan. Sudahlah Sa'labah, terima saja sedikit asal kau syukur, bagus itu daripada banyak kau nggak mampu mensyukurinya. Hari ketiga Syekh ngeyel bil, ya Rasul, tolong doakan saya. Rasulullah timbul rasa kasihannya, akhirnya Allahumma rzuq Sa'labah. Doanya sederhana, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, paringi rezeki Sa'labah. Tapi yang doa Rasulullah tokcer, wah luar biasa hebatnya. Apa yang terjadi? Kemudian Sa'labah menjadi peternak kambing. Hari ini saya menjadi peternak nila, lele. Tapi kalau kambing enggak terlalu besar. Satu kambing mana 5 kambing mana 5 piro bil 5 kali 5 bil 25 mana 5 setiapnya 25 kali 5 piro itu kok ngitung rezekinya Sa'labah itu tambah banyak akhirnya rezekinya Sa'labah, kambingnya Sa'labah itu memenuhi lapangan. Yang terjadi apa anak-anak? Jangan dikira rezeki sedikit itu lebih bahaya dibandingkan rezeki banyak. Akhirnya Sa'labah ketika subuh nggak sempat sholat subuh karena ngeluarkan kambing. Apalagi duha, dia nggak duha nunggoi kambing, dia menjadi Abdul Kambing, Abdul Ghanam. Duhur dia ngitungi kambingnya khawatir kurang, pulang dia menggiring kambingnya pulang. Terus maghrib memasukkan ke kandang, isya kepayahan, nggak tidur, nggak sholat. Benar yang dikatakan Rasulullah, sedikit tapi kau syukuri jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi kau tidak mampu mensyukurinya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Singkat cerita, Sa'labah kemudian menjadikan orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Bahkan anehnya ketika baginda Rasul mengirim sahabat Umar bin Khattab untuk mengambil zakat mal dari Sa'labah itu, bilang kepada Sa'labah, dalam setiap 25 kambingnya harus mengeluarkan 1 zakat. Yang terjadi kata Sa'labah, enak aja, ini susah-susah ngeramun kok, tinggal diambil saja. Ini akhirnya kan tidak mau, menjadi orang yang tarikuz zakat. Akhirnya Rasulullah tidak mau sama sekali dengan zakatnya Sa'labah, dan itu berlanjut anak-anak sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sa'labah mau ngasih zakat itu nggak diterima. Kami nggak berani karena Rasulullah sudah nggak berani menerima zakatmu. Ingat, rezeki sedikit belum tentu tidak baik, karena Allah Maha tahu tentang kapasitas kita. Ar-rizqu maksumun, rezeki kita sudah dibagi. Permasalahannya adalah kita sering melihat rezeki orang lain, tidak melihat rezeki kita, sehingga kita tidak bersyukur. Maka dalam dunia tasawuf itu Kanjeng Nabi mengajarkan, seringlah melihat ke bawah,
jangan sering melihat ke atas. Maka kita akan terus bersyukur. Sudah, itu yang pertama. Ar-rizqu maksumun. Yang kedua, wal khirsu mahrumun. Tentang ar-rizqu maksumun itu wal khirsu mahrumun. Wal khirsu mahrumun. Hirsu itu tamak, rakus. Itu justru mahrumun, diharamkan. Wal bakhilu mahrumun itu bisa diharamkan, maknanya bisa menjadi penghalang rezeki. Wal bakhilu madmumun, sedangkan bakhil tidak mau berbagi rezeki itu madmumun, dicacat. Sebagai penutup, suatu saat saya pernah duduk dengan seorang kiai di Mojokerto. Kemudian kiai ini bercerita tentang kewaliannya Mbah Ahyad Halimi. Ada seorang datang kepada Mbah Yai Ahyad Halimi minta ijazah tentang rezeki. Mbah Yai Ahyad sebagai seorang waliullah tahu bahwa tamunya ini butuh amalan. Ada apa, Mas? Bah, rezeki sorot, bah. Terus tolong disukani amalan, gampang. Jadi orang itu biasanya senang datang kiai kalau pas seret-seret gitu. Jadi pertanyaannya, seret itu kemudian bagus loh, karena seret mendekatkan kita dengan kiai, longgar kiai rezekinya, menjauhkan kita dengan kiai. Apa, Mas? Nyuwun ijazah, Mbah, rezekinya seret. Iya wis, nyantai, gampang aja. Bu Nyai, ambilkan minum, Bu Nyai. Pakai teko ya, dengan gelas. Nggih, Yai. Akhirnya Bu Nyai membawa teh dengan teko dan gelas. Diminum sih. Minum. Habis tuangi lagi, minum. Habis tuangi lagi, minum. Begitu tuangan terakhir, sampun Mbah Yai, pun boten kuat kula. Ya wis mulai nak, mulai. Kata tamunya ini, lah ini apa-apaan ini? Kak dikei ijazah mau dikei teh. Katanya Mbah Yat, sudahlah pulang. Sudah pulang. Lah pundi ijazahnya? Ya itu ijazahnya tadi. Lo pundi wong sukani teh nggak dikasih apa-apa. Kemudian katanya Mbah Yat, nah rezeki itu seperti itu. Sudah ada jatah gelasnya. Sudah ada jatah airnya. Bagaimana agar rezekimu ditambahi dari teko yang baru? Caranya gimana? Keluarkan dari gelas itu. Selama gelasmu itu enggak dikeluarkan isinya, enggak mungkin saya tuangi. Apa maksudnya? Berbagi. Terima rezeki dari Allah, kasihkan kepada orang yang membutuhkan, maka akan datang rezeki yang baru. Kasihkan lagi, datang yang baru. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran sangat indah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, mudah-mudahan kita diparingi rezeki yang cukup. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup, tawakal itu ada tawakal. Kalau tadi tawakalnya orang bodoh, di mana orang tawakalnya orang bodoh itu tawakal kepada apa tadi? Makhluk, apalagi harta, terus kepada diri. Tawakalnya orang pintar itu adalah bertawakal kepada Rabb, kepada Allah. Kanjeng Nabi kemudian suatu saat pernah ada seorang sahabat datang mau ikut sholat. Dia membawa kendaraan unta. Lantas dia langsung masuk ke dalam masjid tanpa mengikatkan untanya itu. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, kenapa kok enggak ikat untanya itu? Tawakal ala Allah ya Rasul, terserah Allah ya Rasul. Kemudian Rasulullah turun mengikatkan unta itu ke sebuah pohon, ke sebatang pohon. Lantas Kanjeng Nabi mengatakan, inilah tawakal. Ikat dulu, baru serahkan nasibnya kepada Allah. Kamu jangan mentang-mentang sudah belajar tasawuf, kemudian sepeda motormu baru Vario, masuk ke AFCO, kunci nggak dicopot, masih nyala, kamu masuk ke AFCO, oleh satpam dibilangi enak,
kuncinya sudah Pak Satpam, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya jangan begitu, ada usaha karena kita masih tingkatan orang-orang awam. Jadi ada usaha maksimal dan usaha itu adalah ibadah. Setelah itu hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Saya kira kajian kita cukup sampai di sini. Sederhana saja, ayo belajar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan yang paling indah adalah cintanya Allah kepada orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mana yang lebih indah dalam kehidupan ini kecuali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah, kita berusaha berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin, Allahumma ja'alni min ibadikal mutawakkilin, Allahumma ja'alni min ibadikal mutawakkilin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.